Tidak terasa ya, kita sudah sampai ke pertemuan terakhir untuk pembelajaran akuntansi pemerintah 2 bersama saya Puji Wibowo di kelas 507. Oke, gimana Mbak? Mas, rasanya udah kuliah terakhir kan? Udah seneng kan? Bentar lagi ujian, lulus deh gitu ya. Kembali ke kantor. Belum ya? Masih ada 1 semester lagi. Pengen tutup balik aja Pak. Belum Pak, masih ada 1 semester. Iya. Bentar, saya minum dulu ya. Jadi di pertemuan terakhir kita akan mereview materi sebelum materi saya sudah UTS ya, sampai dengan pertemuan terakhir kemarin akuntansi migas, kemudian dilanjutkan dengan kuis akuntansi migas ya. Kalau nggak salah kuis akuntansi migas nanti akan muncul di Google Classroom sekitar jam 3-an deh. Bentar ya, saya cek dulu ya. Oke, tadi nggak tahu lama banget. Nanti nggak insya Allah jam 3-an sih munculnya ya. Jadi teman-teman, materi kita setelah UTS ini kan ada akuntansi aset tetap ya, kemudian aset lainnya, lalu akuntansi pembiayaan, PLU, dan akuntansi penerimaan migas ya. Jadi ini mencakup akuntansi KL dan BUN, sudah gado-gado nih ya, gado-gado sehingga memang kita tidak memungkinkan untuk mendesain soal ujian itu sebagai sebuah siklus yang berada di dalam satu entitas akuntansi. Karena tadi akuntansinya melibatkan beberapa entitas akuntansi ya. Bahkan sudah lintas entitas pelaporan ya, karena entitas KL sama entitas BUN sudah terpisah ya. Sehingga tidak memungkinkan kita bikin sebuah soal yang satu siklus kesatuan. Jadi kita pisah-pisah nanti ya. Teman-teman siapkan aja ya, semua itu ada soal tentang aset sendiri, pembiayaan sendiri, migas sendiri, ya, PLU sendiri ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus siap dengan segala kemungkinan ya. Bisa jadi nanti bentuk soalnya juga menarik ya. Jadi jangan kaget ya. Kalau soalnya kayak begini Pak. Nah, harus siap ya. Karena kan teman-teman kemarin nilainya bagus-bagus tuh. Ya, jadi kita memang desain untuk UAS soalnya agak sedikit menantang biar ada sedikit perimbangan ya. Sedikit perimbangan kemarin UTS mungkin terlalu mudah buat teman-teman. Nah, kita tidak mau meremehkan teman-teman nih ya. Kalau dikasih mudah lagi kan nanti ya meremehkan ya. Nah, kita ya agak naikkan dikit lah levelnya supaya sesuai dengan kapasitas Anda. Gitu ya, Mbak Mas. Oke, kemarin waktu membahas akuntansi migas, latihan soalnya sudah kita bahas semua belum, Mbak Mas?
Kemarin latihan akuntansi migas sudah selesai semua belum, Mbak, Mas? Izin Pak, belum Pak. Belum ya? Sampai berapa kemarin namanya? Kalau tidak salah sampai 5E Pak. 5E. Bentar. 5E itu pemindah bukuan ya. Maksudnya ini sudah dibahas atau baru mau ke sini? Saya agak lupa kemarinnya sampai mana. Pak, ini saya share dulu. Latihan akuntansi migas. Sudah terlihat, Mas, Mbak? Siap, belum Pak. Oh, belum. Masih belum terlihat, Mbak, Mas? Siap, sudah Pak. Oke. Nah, di soal huruf E ini adalah transaksi pemindah bukuan dana dari rekening migas yang berupa adanya surat perintah dari DJPB selaku pengelola rekening migas itu ya kepada Bank Indonesia, tempat kita menyimpan uang punya rekening migas di sana, gitu ya. Itu ada surat perintah dan surat perintah itu tentu saja diterbitkan karena ada permintaan pemindah bukuan dari DJA ke DJPB, gitu ya. Nah, pada hakikatnya kalau teman-teman ikuti di PMK yang mengatur tentang rekening migas, itu rekening migas itu kan eligible istilahnya ya, untuk menerima uang-uang dari kegiatan usaha hulu migas yang berupa calon-calon PNBP, gitu ya. Yang PNBP yang calon-calon PNBP atau kita sebut dengan government share lah ya, government share yaitu gabungan dari FTP share dan equity share ya. FTP split atau equity split gabung masuk ke government share, dia setor ke kas rekening migas kan gitu ya. Nah, di situ uangnya dikeluarkan buat membayar, pertama ada buat membayar kewajiban-kewajiban kita ya. Nah, kalau masih ada sisa di bulan itu, maka biasanya kita setor ke kas negara sebagai pendapatan SDA migas ya, PNBP ya, PNBP SDA migas. Nah, di sini teman-teman kita lihat ada pemindah bukuan dari rekening migas ke rekening KKKS. Artinya kita berarti membayar kewajiban nih. Kebetulan di sini membayar penyelesaian reimbursement PPN. Nah, di sini kita kasih keterangan termasuk 100 miliar yang berasal dari koreksi understated beban tahun sebelumnya. Artinya apa ya? Ya kan kita membayar reimbursement PPN ya, nah, tapi di dalamnya ada understated beban yang sebelumnya belum kita akui ya dari tahun sebelumnya. Nah, ini kira-kira penyelesaiannya gimana? Kemudian kalau ini penyelesaian piutang tahun berjalan, ini juga tahun berjalan, udah. Kemudian yang terakhir adalah pemindah bukuan dana untuk menjadi PNBP gas bumi. Nah, kalau yang pertama ini judulnya gimana, Mbak Mas? Yang ini reimbursement PPN. Ada yang bisa? Izin Pak. Silakan, siapa ini? Siap, Yudis. Mas Yudis, silakan Mas Yudis. Untuk yang PPN ya Pak ya, reimburse PPN yang di debit utang pihak ketiga migas reimburse PPN. Utang pihak ketiga. Nah, sebenarnya nggak usah apa gini aja deh, utang pihak ketiga. Terus? Sebesar
berapa ini? Satu, Apa nih? 1 triliun ya. Dalam jutaan juga nggak apa-apa sih. 1428,75. 428, 750 ya, dalam jutaan nggak apa-apa Mas. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Lalu yang koreksi lain-lain Pak. Ya, karena dia mengoreksi beban ya, koreksi lain-lain tahun sebelumnya. Yang 100 triliun tadi. Jadi kalau kewajiban hulu migas bayarnya triliunnya itu udah biasa Mas, jadi jangan kaget ya. Kita udah biasa kok bayar demo fee sekian triliun, bayar sekian triliun udah biasa. BPB 25 triliun udah biasa tuh. Kecil ya. Karena dulu kita punya duit banyak sampai ratusan triliun ya. Jadi bayar kewajiban itu receh dulu ya. Tapi kalau sekarang kita sangat wow sekali karena harga minyaknya nggak bagus, jadi ya nilai triliun jadi wow gitu ya. Terus apalagi di sini? Ada itu Pak, yang penyelesaian pajak penerangan jalan. Oh, mau jadiin satu, oke. Oke. Berarti ini dong. Utang pihak ketiga migas PPJ. Ada mau bisain gitu ya. Ini kecil ini ya. 389 289 juta ya Mas ya. Ini ya. Oke, terus ini ada utang gas apa nih? DMO ya. Siap. 2250. 839 ya. Nah, baru sisanya di sini dikel ya. Udah tinggal dihitung sendiri ya. Oke. Ya. Ada jurnal kasnya nggak, Mas? Ada Pak, yang Erkun tadi. Oh, yang Erkun. Yang ini kan nggak ada ya, karena dia nggak pakai DIPA ya. Jadi tidak ada realisasi belanja ya. Kalau yang Erkun itu bahkan tidak ada jurnal akrual, ada jurnal kas saja ya. Ya. Jurnal kasnya saja berarti ya, tambahin dulu akrual, ini kas. Kasnya adalah apa, Mas? Del pada pendapatan gas bumi arah. gas bumi ya. Ini. Oke. Tinggal masukin angkanya aja ya. Ini ya. Siap. Oke, very easy. Nah, sekarang makasih Mas Judis. Yang F ini. Nah, ini jangan kaget ya. Kita sejak tahun 2015 itu atau 2014 bahkan ya. Kita sering membayar PBB migas dengan cara melakukan reklasifikasi. Artinya apa? Karena di rekening migas itu duitnya sedikit, nggak cukup buat bayar PBB migas. Kita melakukan koreksi atas pendapatan minyak bumi. Kenapa atas pendapatan minyak bumi? Karena pendapatan minyak bumi itu harusnya masuknya ke rekening migas dulu. Ya. Tapi karena dia langsung di-store ke kas negara, maka kita anggap pendapatan minyak bumi itu overstated. Kenapa? Karena belum memperhitungkan kewajiban pemerintah dari sektor minyak buminya. Karena kan, kita reklas. Kalau kita reklas dari satkernya si PNBP di DJA, PNBP migas di DJA, jurnalnya apa kan gitu ya? Siapa yang bisa nih? Izin Pak. Ya silakan Mas siapa? Haris Pak. Mas Haris, monggo Mas. Itu jurnalnya utang pihak ketiga kepada detail bukan Pak? Yang di akrualnya. Oke, utang tiga gas dikel ya Mas. Iya. Kemudian yang kasnya apa Mas? Yang kasnya pendapatan minyak bumi Pak pada dikel. Dia mengoreksi pendapatan minyak bumi. Ada dikel, betul. Nah, kasih Mas ya.
Kalau pembayaran PBB-nya tidak melalui reklasifikasi, dia mekanismenya sama dengan kewajiban lain yang di luar PBB ya. Nggak ada jurnal kas. Tapi ini karena melalui koreksi pendapatan ada jurnal kas. Oke, makasih Mas Haris. Nah, sekarang over underlifting. Over underlifting itu terjadi karena memang kita harus memperhitungkan kembali hak-hak final dari masing-masing yang berkontrak ya antara pemerintah dengan K3S gitu ya. Nah, apakah kontraktor mengalami overlifting atau underlifting ya? Overlifting itu bisa di offset antara minyak sama gas ya. Dan contoh di sini kan. Ini sebenarnya di soal kalau nggak salah ini saya kosongin ya. Ini saya tambahin sendiri ya. Ya nggak Mas? Saya lupa di soal ini saya kosongin atau tidak? Ada, Pak. Oh ada ya? Ada, Pak. Wah, berarti enak Anda. Harusnya saya kosongin ya. Nah, ini si kopi mengalami overlifting 1540, tapi dia under di gas 1250, sehingga secara neto dia tetap masih mengalami over sebanyak 290.000 ya. Jadi nanti cara ngitungnya gampang. Kalau di kolom-kolom minyak sama bumi ini, ya kalau ini diakui sebagai pendapatan ya. Kalau dia minus diakui sebagai beban kan gitu ya. Kemudian netonya kalau dia positif jadi piutang, kalau dia negatif minusnya diakui sebagai utang. Gitu aja ya konsepnya. Nah, dari sini teman-teman langsung bisa mudah nih. Biasanya kalau jurnal seperti ini memang dibuat per K3S-nya. Karena tiap K3S transaksinya beda-beda ya. Ada yang over, ada yang under gitu ya. Sehingga harus dibuat per K3S-nya. Sekarang kopi. Kalau kopi gimana? Kopi itu mengalami over, dia over jadi kebanyakan dia ngambil, tapi dia kurang di gas. Terus secara total masih ada positif, artinya dia masih over. Berarti kita mengklaim piutang gitu ya. Ya, ada yang bisa kopi gimana Mbak, Mas? Izin Pak. Silakan Mas, siapa ini? Arnedi Pak. Mas Tarnedi, silakan Mas. Piutang jangka pendek sebesar 290.000 di debit. Piutang jangka pendek ya. Oke. Kemudian kreditnya apa Mas? Kemudian ada di debit lagi beban ada debit ya. Ya. Beban pihak ketiga sebesar 1.250.000 underlifting. Oke. Terus kreditnya ada pendapatan LO Pak. Ini piutangnya 290 ya. Ya enggak Mas, piutangnya 290. Iya Pak, 290. Ini 1250 gini ya. Iya Pak. Oke, terus kalau yang dikredit itu ada pendapatan LO sebesar 1.540.000. Pendapatan apa nih Mas? Pendapatan minyak atau gas? Gas Pak. Bentar, pendapatan minyak Pak. Minyak ya. Minyak ya. Data minyak bumi ya. Nilainya 1.540. Kebetulan ini transaksi tahun berjalan ya. Simple gini ya. Oke, makasih Mas Tarnedi ya. Berikutnya siapa yang bisa? Exxon gimana? Izin Pak. Oke, siapa? Mas. Izin, saya Abian Pak. Oh, Mas Abian, monggo. Karena dia underlifting berarti dia masuk di utang di kredit, jurnal debitnya koreksi lain-lain Pak, karena dia tahun sebelumnya Pak. Oke, dia berarti koreksi lain-lain. Koreksi lain-lain pada Entar dulu. Utang pihak Mas. ketiga. Lupa. Kasih nama dulu. Exxon. Ya. Berapa nih? 179 kalau di yang saya download kemarin 180 Pak. 109 ya? Di soal yang kemarin Pak. Oh, salah ini ya. Iya. Oke, ikuti aja. Oke, sekarang di sini berarti karena mengalami under ya, maka kita ngaku sebagai utang. Utang pihak ketiga. Gas. Oke, nilainya berapa tuh? Maaf, 179.500. Utangnya 1.79400. Ya, karena tahun lalu ya lebih simpel deh jurnalnya ya.
Oke, makasih Mas Abian. Yang Medco gimana Medco? Pak, Silakan Mbak, siapa tadi? Tiara, Pak. Mbak Tiara aja Mbak, monggo Mbak Tiara. Karena itu overlifting, berarti diakui piutang jangka pendek migas Oke. besar 625.000. Terus di kreditnya pendapatan minyak bumi sama pendapatan gas bumi. Karena mengalami, oke, ini sama-sama mengalami overlifting ya. Pendapatan minyak bumi 350.000. 350.000. Sama pendapatan gas bumi. Pendapatan gas bumi 275.000. 75.000. Ya, benar ya. Ini mudah kalau kasusnya sama-sama overlifting seperti ini ya. Kemudian kalau kasusnya sama-sama underlifting, siapa nih? Silakan, Emu. Mbak. Siapa nih? Yahya, Pak. Mas Yahya, monggo. Untuk yang PEP itu jurnalnya koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas. Langsung dijumlah 1.571 juta. Lain-lain ada pendapatan Pada utang, Pak. oh, utang ya. Oh ya, di under ya. Oke, boleh. Oke, nilainya berapa nih, Mas? 1.571.000. Oke. Ini ya. Ya. Udah ya, cukup ya, Mbak, Mas. Ini kalau catatannya adalah ini pertama kali dia nyatet nih sebagai overlifting. Artinya di awal tahun Satker DJA belum melakukan estimasi berapa kira-kira perkiraan over undernya, ya. Kalau dia sebelumnya sudah mengakui di awal tahun tuh ada over under, maka ketika ada tagihan final, maka dia sesuaikan dulu nih waktu diakui di awal tahun berapa, nah di akhir tahun kemudian di laporan final yang bulan April itu berapa, baru selisihnya itulah yang dilakukan kredit ya, dilakukan penjualan apakah di debit atau kredit ya. Nah, bisa jadi kan misalkan di sini tadinya mengalami overlifting totalnya 625, tapi sebenarnya di perkiraan sebelumnya dia memperkirakan hanya 400 misalkan. Berarti kan ada selisih 225 nih. Nah, 225 itu dianggap sebagai tambahan ya, tambahan piutang overlifting dan tambahan pendapatan ya gitu. Nanti teman-teman bisa cermati ya, apakah over undernya itu hanya over under yang pelaporan finalnya atau diperlihatkan sudah ada belum saldo sebelumnya di awal tahun. Karena akan berbeda. Nah, ini nomor H ini mudah ya. Dari ranking melakukan reklasifikasi pendapatan gas bumi ke pendapatan penalti, jadi tinggal dibalik aja ya. Pendapatan gas bumi di debit, pendapatan penalti di kredit, itu aja yang juga sama. Mudah, ini cuma membalik doang. Nah, yang I, berdasarkan hasil penelitian, diketahui di dalam saldo rekening migas itu terdapat penyetoran PPH migas sebesar 245. Ingat, kalau ada setoran PPH migas yang nyasar ke rekening migas, maka kita perlakukan sebagai apa? Bagaimana Mbak, Mas? Detail pada utang pada pihak ketiga lainnya. Nah, ini ya, nilainya sebesar ini. Oke, clear ya Mbak, Mas? Pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang Medco sama PEP tadi, yang Medco itu kan sama-sama pendapatan, itu kan dipisah pendapatan migas sendiri, pendapatan gas bumi sendiri. Tapi kalau PEP ini kan sama-sama utang, kenapa digabung? Apa sebenarnya juga boleh dipisah? Bagaimana, Pak? Yang mana yang PEP ya? Kenapa? Ya, yang Medco itu kan pendapatan sama pendapatan dipisah tuh, pendapatan migas sama pendapatan gas bumi. Kalau PEP itu kan utang. Kenapa kalau utang itu digabung, kalau pendapatan dipisah? Nah, pertanyaan bagus ya. Ini sebenarnya gini Mas, kenapa pendapatan ini dipisah? Karena ini kan ini meskipun pendapatan LO, nanti dia akan melihat ya
gas sama minyak kan beda nanti, Mas. Di LRA kan pendapatan minyak sama gasnya kan juga beda ya. Karena bagi hasilnya juga beda, ya. Bagi hasil untuk minyak kan beda dibandingkan dengan bagi hasil untuk gas, makanya dipisah untuk pendapatan. Sementara kalau kayak utang-utang begini itu kan udah nggak ada hubungannya nanti dengan faktor politik anggaran tadi ya, sehingga jadi satu nggak masalah di sini sebagai utang semua. Ya, biasanya kalau akun-akun yang ada di LO dan di LRA itu biasanya lebih rigid ya, karena untuk pengambilan keputusan ya lebih rigid ya. Tapi kalau utang biasanya jadi satu nggak masalah. Gitu ya Mas. Tadi yang nanya siapa? Siapa? Saya, Pak. Mas Yahya. Gitu ya Mas Yahya ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yeah. Oke, ini kunci jawaban dari soal latihan ini nanti akan muncul di Google Classroom kira-kira 2:30. Nggak tahu sekarang udah muncul atau belum. Nah, teman-teman bisa buat pelajaran ya. Nah, sekarang masih ada pertanyaan nggak mengenai akuntansi migas sebelum saya memberikan pendalaman materi untuk akuntansi pembiayaan? Yang migas sudah clear Mas, Mbak? Gampang ya? Nggak ada susah kan? Oke, sekarang saya di Google Classroom kayaknya sudah muncul latihan soal pendalaman materi. Itu adalah berisi pendalaman materi untuk pembiayaan. Ya, ada utang, ada investasi. Coba dilihat soalnya ya Mas, Mbak. Ini saya juga mau share screen. Maaf, masih remote ya. Apakah sudah dilihat, Pak? Teman-teman, lihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini tolong coba teman-teman kerjakan dulu, tapi yang berkaitan sama SBN saja, ya. Yang terkait pinjaman luar negeri, ada bank jajan, ada ABK aja, karena memang tidak ada di RPS yang bank jajan ini ya. Anda fokus ke SBN saja, transaksi yang SBN Anda kerjakan. Kemudian ditambah soal yang investasi ini, Anda juga kerjakan, tapi ingat di sini ada 2 satker ya. Satker pengelola portofolio dan satker pengelola dividen. Jadi tolong kerjakan, saya kasih waktu sekitar 15 menit. Kebanyakan ya, atau 10 menit saja? Atau 5 menit aja? 15 menit ya, tolong kerjakan. Nanti kita bahas ya. Habis kita bahas ini, nanti teman-teman bisa kuis akuntansi migas sekitar 1 jam, lalu kita bahas soal untuk akuntansi migasnya. Ya. Nah, coba kita lihat ya. Halaman materi. Nah, jadi yang kita perhatikan ini ya, 2. Kemudian kalau ini mau dikerjakan juga bisa sih, karena nggak ada undang-undang charges juga bisa sih. Fokusnya ke ini SPN, kemudian pengakuan utang bunga sama amortisasi, ini aja ya. Ini kalau teman-teman mau nanya yang lain juga bisa dibahas gampang, tapi yang ini enggak. Oke. Baik, yang tanggal 6 Agustus ini gimana Mas, Mbak? Ada yang udah selesai?
Izin, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa nih, Mas? Nasuha, Pak. Mas, mohon maaf. Mas siapa? Nasuha, Pak. Oh, nggak kelihatan mana sih? Mas. Oh, Muhammad Nasuha. Silakan, Mas. Yang nomor 2 ya, Pak. Yang nomor 2 itu diterima uang dari hasil penjualan SBN sebesar 2,5 triliun. SBN terjual dengan nominal 2,55 dan imbalan bunganya setiap setengah tahun sebesar 5%. Jurnalnya berarti untuk akrualnya itu di Del sebesar 2,55 triliun. Oke. Berarti 255 triliun ya gimana ya? Dalam miliaran aja, 250 ini ya. Siap. Oke, terus Kreditnya utang SBN, Pak. ya, utang ini utang jangka panjang SBN boleh. Sama premium SBN, Pak. Oh, nggak bisa ya. Kenapa mendapatkan premium, Mas? Nilai jualnya lebih besar, Pak, daripada nilai di SBN. Oke. Jadi ini premiumnya sebesar 50 miliar ya, Mas? 50 miliar. Siap. Nah, di sini 2.500 ini ya. Iya, Pak. Oke, ini premium SBN. Ini di jurnal akrual. Kemudian kalau jurnal kasnya gimana? Jurnal kasnya di Del 2,250. Kalau ada penjualan SBN. Apa, Mas? Pendanaan penjualan SBN, Pak. Oh, penerimaan pembiayaan ya. Pembiayaan tapi dari SBN. Ini aja. Ya, berapa nih ini? 2.500, Pak. Terus selisihnya kemana? Selisihnya pendapatan premium SBN, Pak. Oke, inilah pendapatan premium SBN ini yang akan menjadi pendapatan PNBP. PNBP-nya si Wakpa yang mengurusin masalah utang punya DJPR ya, jadi pendapatan PNBP sana. Oke, gitu ya Mas Nasuha ya. Makasih. Baik, kemudian nah, yang November gimana? Ada yang bisa? Kalau enggak saya tunjuk nih. Mbak Rizky. Siap, Pak. Silakan Mbak Rizky. Untuk jurnal tanggal 7 November ya, Pak. Tatkala melunasi SBN yang jatuh tempo sebesar ekuivalen 250 miliar. Imbalan bunga yang dibayarkan terkait obligasi tersebut adalah ekuivalen 12 miliar. Untuk jurnal akrualnya, utang SBN pada Dikel sebesar 250 ya. Oke, dalam miliar. Siap ya, Pak. Terus kemudian untuk yang imbalan bunga yang dibayarkan terkait obligasi itu beban pembayaran bunga pada Dikel. Oke. Ini 12 miliar ya. Kemudian jurnal kasnya gimana, Mbak? Untuk jurnal kasnya pengeluaran SBN. Pengeluaran pembiayaan ya. Siap ya, Pak. Pengeluaran pembiayaan. Dari SBN. Ya. Itu sebesar 250. Ya. Kemudian berarti bahasanya Dikel ya, Mbak? Siap ya, Pak. Terus yang bawahnya? Kemudian bawahnya itu belanja pembayaran bunga utang pada Dikel. Ya.
Oke. Ya, cepat aja ya, angkanya bisa di ini sendiri. Ya. Makasih Mbak Rizky. Siapa? Nah, sekarang ini enggak deh. Ini aja. Ini enggak usah menurut. Pengakuan utang bunga. Gampang nih, sama pengakuan amortisasi premium SBN. Pengakuan utang bunga gampang ya, beban bunga gitu ya. Bunga pada utang bunga gini ya Mbak, Mas. Sebesar 28 gini ya. Oke. Kalau amortisasi gimana nih? Yang diamortisasi apanya? Yang diamortisasi apanya, Mbak, Mas? Premiumnya kan? Premiumnya tadi di awal ketika menerbitkan SBN dapat premium berapa? 50. Betul nggak? Halo? Halo Mas, premiumnya benar 50? Siap, Pak. Iya, 50 miliar. Nah, kalau diamortisasi jadi berapa? Ini kan tadi 50M. Dan ini dia sih nggak terkait langsung sama sana ya, karena dia langsung saya kasih angka yang mudah aja nih. Amortisasi premium 125 juta. Ini kebetulan angkanya udah given. Bisa jadi nanti soalnya kalau dia pakai metode bunga efektif, nah ini Anda gunakan ilmu di pengantar akuntansi 2 itu ya. Nah, di sini jurnalnya adalah premium SBN pada beban bunga gitu ya. Sebesar 125 juta. Nah, mudah ya. Berapa saldo nilai utang jangka pendek? Nah, ini utang jangka pendek ada hitung sendiri bisa. Oke. Nah, ini yang investasi. Mohon teman-teman ingat kembali, di investasi itu ada 2 satker yang penting, yaitu satker pengelola portofolio yang dia akan memantau ya perkembangan saldo investasi ya. Dan satker pengelola dividen yang dia hanya menampung pencatatan ketika di perusahaan yang sahamnya kita miliki memberikan dividen buat pemegang saham kan gitu ya. Nah, ini misalkan tanggal 7 Januari diterima pembayaran piutang PNBP berasal dari dividen. Nah, ini kira-kira masuknya kemana? Ini kan masuknya ke Satker Pengelola Dividen. Kita identifikasi dulu ya, dimasuk Satker Pengelola Dividen. Kemudian yang kedua nih Mas, Mbak. PT Jaya Forever memperoleh laba. Jaya Forever mana Jaya Forever? Nah, sahamnya 30% dan punya pengendalian. Berarti dia menggunakan metode apa? Metode equity atau metode cost? Ekuitas, Pak. Nah, metode ekuitas ya. Nah, ketika dia ngumumin laba, kita catat atau tidak. Kemudian ketika dia bagi dividen, pencatatan juga gimana? Ya. Berarti ini ada di mana nih, Mas? Satker pengelola dividen, Satker pengelola portofolio dan Satker pengelola dividen. Ya, ada di dua-duanya kayak ini ya, catat ya. Kemudian teman-teman lihat PT Penalis menyatakan perusahaan boleh keuntungan dan akan bagi dividen bagian pemerintah. Pemenang always mana? Pemenang always ya, karena tidak mempunyai pengendalian, meskipun dia mengumumkan laba, labanya nggak perlu kita akui ya. Jadi nggak ada hubungannya sama Satker pengelola portofolio ya. Kemudian di sini kalau bagi dividen, maka dia masuknya ke Satker pengelola dividen. Oke, kemudian bayar dividen berarti juga Satker pengelola dividen. Melepas kepemilikan. Melepas kepemilikan ini Satker pengelola portofolio. Maaf. Kalau teman-teman udah bisa identifikasi ini enak nanti bikin jurnalnya ya. Kemudian diterima dividen tunai, ya, urusannya dividen itu urusannya Satker pengelola dividen. Hibah saham, nah, hibah saham kan menambah saham, berarti Satker pengelola portofolio. Nah, ini
ini selengkapnya ini saya singkat saja ya teman-teman ya, karena bentar lagi mau kuis ya. Udah saya kasih jawabannya di sini. Teman-teman tolong dilihat ya. Ketika pengelola portofolio. Ini yang menarik tadi, ketika dapat hibah saham, maka kita mengakui ada penambahan investasi permanen, dan kreditnya kita nggak mengakui pendapatan hibah karena kita bukan sikubah. Kita seperti satker yang mendapatkan hibah langsung, jadi hibah langsung yang belum disahkan. Gitu ya. Oke. Ini ya teman-teman ya, nanti tolong dipelajari. Ini nanti saya upload di Google Classroom buat teman-teman mungkin yang kemarin latihannya kurang ya, untuk yang pembiayaan. Ini mudah-mudahan buat menambah teman-teman ya persiapan buat UAS. Oke. Atau nggak perlu jawaban ini? Kalau nggak perlu nggak apa-apa sih. Kan udah pada bisa kan? Perlu kirain nggak perlu. Kan alih program gitu loh, rata-rata 89 UTS-nya. Keren nggak sih? Oke, ini nanti saya share. Share sekarang aja ya, biar nggak lupa ya. Saya suka lupa kalau nggak upload segera. Baik, teman-teman, itu sudah saya upload menggantikan yang tadi ya, yang tadi sudah saya ganti yang ada jawabannya. Kemudian soal kuis akuntansi migas juga sudah keluar ya. Saya kasih waktu insya Allah 60 menit, nanti habis asar kita akan bahas ya. Oke, silahkan kerjakan dengan baik. Ini kuis terakhir ya sebelum ujian. Oke, silakan. Izin, Mbak.
Tulis tangan atau boleh pakai Excel, Pak? Boleh, kalau kuis silakan, mau pakai Excel, mau pakai Word, mau pakai ini silakan ya. Tadi saya recordingnya masih pause ya, habis ujian tadi ya. Aduh, padahal saya tadi ngomong bayar, recording masih pause. Oke, gitu ya. Jadi nanti teman-teman pahami dulu itu di awal tahun ada yang sudah pernah dihitung belum? Ada perkiraan sementara belum? Kalau belum lebih mudah, tapi kalau ada perhitungan awal tahun Anda sesuaikan dulu angkanya sebenarnya ya. Nah, kemudian teman-teman di dalam akuntansi penerimaan migas itu nanti yang perlu diwaspadai juga kalau sebenarnya saya tapi jarang sih kalau ada selisih-selisih kurs. Sebenarnya selisih kurs itu sangat menjadi ciri khas dari akuntansi penerimaan migas sebenarnya. Cuman memang kita tidak cukup punya waktu ya karena adanya selisih kurs itu. Jadi selisih kurs itu sebenarnya kita melakukan penyesuaian sesaat sebelum ada penyelesaian, baik penyelesaian piutang maupun penyelesaian utang. Sehingga di situ utang piutangnya disesuaikan dulu sesuai dengan ekuivalen rupiah terkini, baru kita mengakui ada penyelesaian, baik penyelesaian kita menerima piutang atau penyelesaian kita membayar utang, ekuivalen rupiah. Sehingga memang dari sisi selisih kursnya itu kalau di Satker PNBP Migas dia ngakuinya tetap unrealized gain or loss ya, keuntungan atau kerugian selisih kurs yang belum terrealisasi. Karena yang terrealisasinya nanti yang ngakui sebenarnya di akuntansi siap ya. Akuntansi siap yang mengelola kas negara, di sana dia mengakui adanya keuntungan selisih kurs yang terrealisasi. Jadi yang belum terrealisir dia bisa diakui sama satker-satker di luar siap. Ini sebenarnya kalau mau saya kembangkan di situ menarik sekali ya. Bikin jurnal-jurnalnya kan sebenarnya jurnal transaksi yang latihan kita itu sudah saya sederhanakan. Saya bikinnya ekuivalen rupiah. Kemudian kalau mau agak ribet ya nanti teman-teman harus waspada. Kalau ada transaksi dolar, Anda harus pilih nih kursnya mana yang mau dipakai ya. Misalkan ini kurs transaksi atau kurs pemindah bukuan, Anda harus pintar-pintar milih kursnya. Ya. Bisa jadi kan nanti soalnya kan teman-teman dihadapkan pada beberapa pilihan kurs. Ya, nanti harus pintar-pintar memilah ya. Tergantung informasinya ini pakai kalau pemindah bukuan berarti pakai kurs pemindah bukuan. Kalau dia transaksi bulanan berarti dia pakai kurs transaksi seperti kalau perhitungan untuk PPh migas, perhitungan piutang itu dia pakai kurs transaksi rata-rata 1 bulan. Nah, itu yang nanti teman-teman lihat ya kalau di latihan-latihan kita kan banyak kan saya bikin sederhana ya. Nah, bisa jadi nanti di soal ujian saya bikin dolar-dolar semua. Anda suruh cari rupiahnya. Ya, saya kasih itu angka-angka kurs. Anda tinggal pilih kurs yang tepat seperti apa. Ini bukan kisi-kisi ya, tapi kan Anda waspada aja ya. Anda waspada, kalau soalnya seperti itu Anda jangan kaget ya, ada kurs-kurs yang harus Anda pertimbangkan di sana. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi Mas, Mbak? Pokoknya pesan saya tanya, Pak. Jangan kaget dengan soal UAS-nya ya. Ya, silakan Mas Riki. Bertanya, Pak. Ini tapi bukan terkait akuntansi migas, Pak. Ya, silakan Mas Riki. Terkait sama soal kunci tugas yang kemarin, Pak, yang BLU, Pak. Nah, itu kan ada beberapa transaksi yang dari Bapak itu transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank BLU itu kenapa di jurnal kasnya itu jadi detail, Pak? Sedangkan yang selama ini yang kami pelajari kan misalnya ada transaksi kas dan bank BLU di akrual, di jurnal kasnya juga kas dan bank BLU, Pak. Oh, kemungkinan untuk kuncinya saya masih pakai apa ya? PMK 215 kemungkinan ya. Kan sekarang pakai PMK 212 ya. Ya. Jadi teman-teman tolong sesuaikan saja. Itu kan soal-soal itu kan saya desain sebelum pemberlakuan PMK 212 tahun 2019 Mas ya. Jadi bisa jadi memang dulu saya ngajarinya masih menggunakan mekanisme PMK 215. Memang ada sedikit beda antara 215 dan 212 ya. Kalau 212 itu memang dia akan inline antara akrual sama kas ketika bicara kas dan bank BLU.
Gitu ya Mas Riki ya. Nanti tolong teman-teman lihat aja di PMK 212 ketika ada kas dan bank BLU untuk transaksi di jurnal kasnya dia akan sama dengan akrual. Bedanya kalau yang akrual nanti masuk ke neraca, kalau yang kas dia masuk ke laporan arus kas. Itu ya Mas Riki. Siap Pak, makasih Pak. Ini untuk klarifikasi ya. Bisa jadi saya dulu masih pakai PMK yang lama gitu ya. Oke, jadi demikian ya Mbak, Mas. Materi kuliah kita sudah tuntas untuk materi UAS ya, dari mulai aset tetap, aset lainnya, pembiayaan, BLU, dan akuntansi penerimaan migas. Tolong nanti UAS-nya Anda benar-benar persiapkan karena tiap-tiap soal punya karakteristik yang berbeda, punya tingkat kompleksitas yang sangat berbeda, sehingga Anda harus well prepared. Ya. Anda kuasai bahan-bahan dari saya, Anda juga cari nih bahan-bahan dari dosen-dosen lain, dari dosen koordinator, dan dosen lain, biar mengenal latihan-latihan dari dosen-dosen lain seperti apa. Karena kan tiap dosen hanya menyumbang satu soal. Saya spesialis menyumbang soal penerimaan migas. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan latihan saya, kuis-kuis saya, insya Allah Anda bisa mengerjakan soal ujian dari saya. Gitu ya. Tapi yang lain harusnya Anda coba cari ya, meskipun mungkin tidak akan beda banyak antara yang sudah pernah kita pelajari, karena ya materinya itu aja ya, aset tetap, PLU, pembiayaan. Mungkin yang saya tadi antisipasi pembiayaan ya, pembiayaan itu kan luas ya, makanya saya tambahin latihan-latihan yang siapa tahu itu sangat berguna buat teman-teman untuk mempersiapkan diri buat UAS ya. Oke, any other question? Last words? Belum. Memang kalau ya monggo. Izin Pak mewakilin teman-teman semua. Oh, Mas Firman ya? Gimana Mas? Ya. Ini saya mewakilin teman-teman semua ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Puji atas bimbingannya. Wih, kok ada tulisannya thank you Mr. Puji? Jadi terharu. Ilmunya, arahannya Pak selama 1 semester ini dengan metode bagaimana cara Bapak mengajar dibandingkan dengan dosen yang lain juga terlihat sangat beda Pak. Terus juga bedanya apa Mas? Ya Pak Puji kayak lebih siap kayak ngasih video dulu Pak sebelum kita mempelajari materinya seperti itu Pak. Pembelajaran dulu seperti itu Pak. Terus meskipun videonya ada yang belum saya update kadang-kadang sih kan nggak sempet ya. Terus tidak menjadi halangan juga, terus Bapak juga memberi dorongan bagi kita untuk lebih semangat dalam setiap ada kelas Bapak gitu Pak. Terus kami juga memohon maaf Pak apabila selama PJJ ini terdapat ucapan atau perbuatan kami yang kurang berkenan bagi Bapak. Terus kami juga ingin mohon doa restu terkait UAS nanti supaya kami dilancarkan dan dimudahkan sehingga dapat lulus bersama dengan mendapatkan hasil yang terbaik Pak. Ya, makasih Mas Firman ya. Saya juga menyadari banyak kekurangan ya. Saya nggak tahu nih teman-teman nih orangnya pada jaim atau pendiam, saya nggak tahu ya. Karena ada kan pinter-pinter nih. Apa gara-gara saya kaprodi ada jaim gitu? Nggak usah jaim sama saya. Biasanya. Saya biasanya kalau sama anak-anak lab program tuh di kelas offline tuh rame pokoknya, nggak ada jaim-jaiman ya, karena ya kan sama-sama pegawai kita. Yang membedakan saya dengan Anda karena saya jadi PNS duluan itu aja. Ya enggak? Saya jadi PNS duluan kan sebenarnya sama-sama kita, sama-sama sahabat di Kementerian Keuangan. Bisa jadi saya nggak tahu kan ke perjalanan karir kita suatu saat tiba-tiba Anda pindah ke BPPK atau jadi dosen. Saya juga nggak tahu sih, padahal dosen di sini juga nasibnya juga nggak jelas. Ya, ini ada rumor-rumor karena mahasiswanya sedikit, nanti apakah dosennya masih dipertahankan atau tidak, itu juga menjadi sebuah dilema lah buat saya sendiri sebagai dosen, apakah tetap sebagai dosen atau kembali ke unit yang lain, tapi saya masih mencintai profesi dosen sampai dengan saat ini ya. Kalaupun nanti ada pilihan rasionalisasi dosen, ya saya akan cari kampus lain ya untuk mempertahankan saya jadi dosen. Ingin menua di kampus, istilahnya Pak Aksol ya, ingin menua di kampus, syukur-syukur bisa jadi profesor kayak gitu ya. Itu aja ya. Suatu saat Anda mungkin di antara Anda ada yang jadi pejabat tinggi ya, jadi direktur, jadi eselon 1. Saya senang sekali ya. Kalau Anda jadi pejabat, tolong jangan lupakan orang tua ya. Jangan lupakan orang tua dan jangan lupakan dosen-dosen Anda semua ya.
Jadi kalau bagi saya sih teman-teman ya, tidak ada namanya mantan mahasiswa atau bekas dosen, itu nggak ada. Bagi saya semua ada mahasiswa saya, semua ada sahabat saya. Sehingga ketika sudah lepas kelas, saya tidak pernah bilang itu tuh bekas mahasiswa saya, enggak. Itu mahasiswa saya atau itu teman saya. Ya, karena bagaimanapun kata bekas dan kata mantan itu kata menyakitkan, itu enggak. Ya, enggak, itu mantan gue itu ya. Kita seperti kata-kata yang menyakitkan. Saya enggak mau seperti itu. Jadi bagi saya tidak ada bekas di dalam sebuah interaksi antara belajar dosen dan mahasiswa. Kita semua sama-sama kolega di Kementerian Keuangan ya. Saya dulu menjadi mahasiswanya Pak Marma Hadi, menjadi mahasiswanya Bu Ii ya. Sekarang saya jadi koleganya. Ya enggak? Who knows gitu. Suatu saat kalau STAN ini masih berdiri langgeng, Anda tiba-tiba bisa jadi kolega saya di PKN STAN. Ya enggak? Masa sih dari sekian banyak teman-teman nggak ada yang menjadi dosen? Pasti ada lah. Ya meskipun pilihan karir dosen itu juga saya lahirnya belakangan karena baru kepikir ternyata PKN STAN buka lowongan dosen. Udahlah saya ambil posisi di samping memang dekat rumah enak gitu ya. Saya memang dari dulu seneng ngajar gitu ya supaya bisa banyak memberikan pesan-pesan moral buat generasi-generasi muda sekarang gitu ya. Gitu ya teman-teman ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terutama saya banyak minta maaf sama Mas Haris nih ya. Kadang-kadang mungkin tidak bisa saya respon cepat ya Mas ya, pertanyaannya segala macam ya. Kalau kadang-kadang nanya ini latihan yang mana saya bingung kadang-kadang saya nggak bisa cepat update ya karena banyak sekali yang harus saya tangani. Tapi kayaknya semester depan saya akan jadi dosen biasa kok, nggak jadi kaprodi karena kaprodinya kan mau diganti semua ya, mau dipilih ulang ya. Ketika dipilih ulang ya kayaknya saya lebih, kalau ada pilihan untuk tidak nyalon lagi, saya nggak nyalon, bisa fokus untuk menyelesaikan S3 ya. Saya doakan teman-teman bisa cepat selesaikan ini ya, KTTA lulus, kemudian jangan lupa Anda harus merencanakan karir. Habis ini Anda mau kuliah seperti apa, karena kalau Anda masuk D4 alih program, tahun ini kita insya Allah terima D4 alih program. Jadi di 3 alih program nggak ada kayaknya. D4 alih program sementara ini itu sekolahnya asrama. Cuman kita masih bingung. Kalau anak-anak D4 alih program, kira-kira Pak Anda dikasih pilihan sekolah asrama, berminat nggak? Terutama yang sudah berkeluarga nih. Gimana? Yang penting kuliah, Pak. Oh, yang penting kuliah. Keren. Jadi nggak apa-apa nih bisa sama keluarga 2 tahun ya di asrama. Gak apa-apa, Pak. Kita tadinya pikir ini kalau asrama ini menarik nggak buat anak-anak alih program? Bang Ilham masih single, Pak. Oh. Buat ibu-ibu yang punya anak yang lagi menyusui segala macam kan susah ya. Jadi, makanya kita lagi berpikir apakah asrama itu hanya buat yang reguler, yang alih program nggak usah asrama, tapi tetap ada pendidikan karakter seperti apa ya. Kan sebenarnya masih debatable, tapi yang jelas memang kita terimanya tahun ini sedikit ya, tapi nggak boleh bilang rahasia ya, cuma sedikit ya. Tapi yang penting kan bersyukur ya, menerima lagi gitu loh. Ya, saya termasuk salah satu panitia ya, menerima lagi dan ya siapa tahu nanti kedepannya bisa menerima lebih banyak. Ya, gitu ya teman-teman ya. Izin Pak. Oke. Terakhir Pak buat kenang-kenangan foto bareng Pak. Oh, siapa yang foto Mas? Mau dipoto? Screenshot, monggo. Gayanya gimana? Gayanya gimana teman-teman? Oh, itu Mas Yudhistira gayanya bajak laut nih. Jadi gini. Oke, silakan mau screenshot. Oh, itu Mas Ilham gayanya lucu banget teman. Ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya, yang lembar kedua. Siap, udah Pak. Terima kasih. Oke. Pak, izin bertanya sedikit, Pak. Tanya apa, Mas? Memastikan isu yang beredar, Pak. Wah, apa isu, Mas? Jadi kan anak D3AP kan sekarang nih, Pak. Nah, katanya Pak, ada isu-isu di luar sana yang berkembang. Ada jalur fast track, ada yang bilang juga D3AP boleh langsung masuk ke D4AP tanpa checkpoint dulu 2 tahun. Itu kalau izin konfirmasi yang Bapak tahu gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, kalau sejauh yang saya tahu sampai saat ini belum ada Mas kebijakan fast track. Sejauh saya tahu ya, tapi kan kadang-kadang kan yang di luar lebih tahu daripada saya di dalam. Di PKN STAN memang unik, kadang-kadang kita sebagai dosen taunya belakangan daripada mahasiswa. Mahasiswa tahu duluan, atau kita malah belakangan. Saya belum tahu Mas, jadi saya belum bisa mengkonfirmasi karena yang alih program yang ini mau kita desain juga masih belum kita pikirkan ya, karena yang jelas gini masuknya nanti nggak bisa semua orang daftar
ya. Nggak bisa semua orang daftar untuk ahli program. Jadi harus teman-teman itu harus masuk ke talent pool. Talent pool di kantornya masing-masing ya. Jadi yang berprestasi ya. Talent pool nanti diusulkan sama kantor dan rekomendasi baru bisa ikut tes. Jadi nggak seperti dulu yang everybody just can sit the exam, itu nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Jadi Anda harus masuk talent pool, itu salah satu bocoran saya. Anda harus masuk talent pool, artinya Anda harus berdasarkan assessment segala macam Anda bagus. Kalau itu Anda bisa masuk D4, ya. Gitu sih Mas Ilham yang bisa saya konfirmasi dulu. Tapi kalau yang fast track saya belum tahu ya. Ya siapa tahu mungkin ada, tapi saya belum dapat info lengkapnya ya. Oke, gitu ya. Kalau saran saya sih teman-teman kalau punya duit mending kuliah di luar ya biar cepat lulus. Teman, saya nggak tahu ya kalau Anda ditempatkan di daerah-daerah mungkin susah Mas ya nyari sekolahnya ya. Ada nggak yang di kotanya nggak ada kampus mungkin ya? Ada Pak. Iya, sampai di mana Mang? Di Tanjung Balai Karimun Pak. Oh ya nggak ada ya kampus ya. Jadi memang kalau kota-kota yang tidak ada kampus memang Anda tidak punya banyak pilihan ya. Tapi yang kota-kota di Jakarta, ya ada kota-kota besar ada kampusnya, mending kalau menurut saya sih, Anda sih S1 biasa aja nggak apa-apa ya. Anda cari itu yang S2-nya, Anda cari S2 ke luar negeri itu ya. Karena biar tenaga Anda nggak terlalu habis. Ya. Jadi tenaga pikiran Anda gunakan buat yang S2 nanti ya. Kalau S1 sekarang cari yang mudah-mudah aja lah, cepat lulus, yang penting cepat penyesuaian ijazah, OPKP, Anda 3A, Anda bisa cari beasiswa S2 luar negeri ya. Karena enaknya kalau D4 itu memang Anda tidak perlu OPKP ya. Dulu kan OPKP sempat dibekukan ya, nggak ada OPKP di moratorium. Jadi teman-teman yang sudah selesai kuliah nggak bisa langsung naik pangkat ke 3A. Memang itu dulu kendalanya. Tapi kemarin sih kayaknya UKP-nya lancar-lancar aja. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya. Itu pilihan Anda. Tolong Anda pertimbangan saja. Yang penting kalau ada kesempatan kuliah jangan ditunda-tunda. Ya. Pokoknya kuliah jangan puas cuma S1, S2, syukur-syukur Anda bisa S3 ya. Meskipun seperti saya nih, S3-nya tapi harus bayar sendiri, sudah tidak eligible cari beasiswa, akhirnya harus nyari sendiri. Ya, nggak masalah lah, yang penting kan kita niatnya nuntut ilmu ya, nuntut ilmu kan sampai tua ya, sampai kuliah lihat. Jadi nggak masalah teman-teman ya. Adakah orang di luar sana tuh di Australia itu dokter tertua umur berapa tuh baru jadi dokter? Karena dia kuliahnya setelah tua baru kuliah S3. Jadi tidak ada halangan buat kita setelah usia lanjut itu untuk melanjutkan pendidikan. Nggak ada halangan sama sekali. Asalkan kita cari ilmu yang bermanfaat ya. Semua ilmu itu pada akhirnya bermanfaat ya. Kecuali ilmu yang membuat kita jauh dari Allah, ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi jangan cari ilmu seperti itu ya. Emang ada Pak? Yaudah, kalau Anda belajar ilmu sihir nggak ada manfaatnya itu. Itu ilmu yang membawa Anda kepada kesengsaraan dunia akhirat ya. Oke, demikian ya teman-teman ya. Salam sehat selalu, semangat pagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan selama proses interaksi 14 pertemuan. See you on graduation, mudah-mudahan kita ketemu di wisuda, tapi wisudanya online kayaknya nih, wisuda online. Bisa wisudanya online ya, tapi who knows, kita nggak tahu ya, siapa tahu pandemi cepat berakhir, bisa wisuda offline ya, harapan kita juga gitu ya. Oke, yang penting teman-teman lulus, kembali kantor masing-masing merangkai karir untuk masa depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.